Film ini mengisahkan seorang ibu rumah tangga yang merasa jenuh dengan kehidupannya. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, ia dan teman-temannya mulai kehilangan semangat serta kesenangan yang dulu mereka nikmati saat masih muda. Namun, keadaan berubah ketika salah satu dari mereka menemukan cara baru untuk mengekspresikan diri. Terobosan itu membuat mereka kembali merasakan kebahagiaan dan gairah yang sempat hilang, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan pribadi. Film berjudul yang dirilis pada tahun 2022 menggambarkan perjalanan mereka dengan cara yang hangat dan menyentuh. Tokoh utamanya adalah Gina, seorang ibu rumah tangga berusia sekitar 49 tahun. Ia memiliki seorang suami dan anak perempuan yang sudah menikah serta hidup mandiri. Gina sendiri bekerja sebagai staf pemasaran di sebuah perusahaan, sedangkan suaminya berprofesi sebagai pengacara yang sangat sibuk. Kesibukan mereka membuat hubungan suami istri menjadi dingin dan jarang ada waktu untuk keintiman. Dalam pekerjaannya sebagai marketing, Gina sering bertemu dengan berbagai orang dan perusahaan, baik besar maupun kecil. Salah satunya adalah perusahaan jasa pindahan tempat Steve bekerja sebagai bosnya. Suatu hari, tepat di hari ulang tahunnya, Gina menghabiskan waktu sendirian di rumah sambil beres-beres. Tiba-tiba, seorang pemuda tampan datang membawa bunga dan mulai menari di hadapannya. Gina sempat bingung dan merasa canggung dengan situasi itu. Rupanya, pemuda bernama Tom tersebut adalah hadiah ulang tahun dari teman-teman Gina. Mereka menyewa Tom untuk menari dan menghiburnya di hari spesial itu. Bahkan, Tom sempat melepaskan bajunya agar penampilannya semakin total. Namun, bukannya menikmati hiburan itu, Gina justru memintanya membantu beres-beres rumah karena ia merasa tidak punya waktu untuk hal-hal semacam itu. Tom ternyata cukup pengertian dan bersedia membantu Gina. Mereka pun bekerja bersama, dan tanpa sadar Gina merasa senang serta tersenyum melihat sikap ramah pemuda itu. Keesokan harinya, Gina mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya atas hadiah ulang tahun yang tidak terduga itu. Sayangnya, kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama. Ia menerima kabar bahwa dirinya dipecat dari pekerjaannya karena adanya restrukturisasi perusahaan. Meski alasannya terdengar formal, Gina tahu bahwa usia menjadi salah satu faktor yang membuatnya tersingkir. Ia pun meninggalkan pekerjaannya dengan perasaan sedih. Untungnya, Gina memiliki teman-teman yang selalu berusaha menghiburnya. Salah satu dari mereka bahkan memberi hadiah yang cukup nyeleneh, sebuah alat pijat bergetar, sebagai candaan agar Gina punya hiburan sendiri saat sedang bosan. Beberapa waktu kemudian, di tengah rasa jenuhnya, Gina kembali menghubungi Tom. Mereka mengobrol, dan dari percakapan itu muncul sebuah ide menarik di benak Gina. Ia menyadari bahwa Tom tidak hanya menarik secara fisik, tetapi juga rajin dan bisa diandalkan untuk membantu pekerjaan rumah. Dari situ, muncul gagasan untuk memadukan jasa kebersihan rumah dengan pelayanan yang lebih personal dan menyenangkan bagi para wanita. Gina lalu membicarakan ide itu dengan bosnya, Steve, yang kebetulan perusahaannya sedang terancam bangkrut karena kalah saing. Bersama-sama, mereka mulai menyusun rencana baru yang bisa menjadi peluang besar bagi keduanya. Setelah memikirkan rencananya dengan matang, Gina membutuhkan tempat untuk memulai bisnis barunya. Ia pun meminjam sebuah ruangan dari mantan atasannya yang kebetulan memiliki gedung kosong. Sang mantan atasan setuju dengan syarat Gina membayar melalui sistem bagi hasil. Gina lalu mulai menjalankan usahanya. Selebaran promosi dibuat dan disebarkan ke berbagai tempat. Tak lama, pesanan pertama pun datang, dan ternyata pelanggan pertamanya adalah salah satu temannya sendiri. Awalnya, semua berjalan lancar. Namun seiring waktu, layanan yang hanya berupa jasa kebersihan rumah terasa monoton bagi sebagian klien. Hingga akhirnya, beberapa karyawan termasuk Tom mulai memberikan layanan yang lebih bersifat personal atas permintaan pelanggan. Gina sempat tidak menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahui bahwa Tom melampaui batas pekerjaannya. Gina menegurnya karena merasa tindakan itu tidak sesuai dengan aturan yang ia buat. Namun di sisi lain, permintaan untuk layanan tersebut justru meningkat pesat. Banyak pelanggan baru yang tertarik, dan bisnis Gina pun berkembang dengan cepat.
Akhirnya, Gina menyesuaikan konsepnya agar tetap profesional dan aman, sambil memenuhi kebutuhan pelanggannya dengan cara yang lebih terbuka. Pendapatan mereka pun meningkat. Gina bahkan membuat sistem pemesanan secara online agar lebih mudah dijangkau. Dari situ, banyak wanita yang mulai terbuka padanya, menceritakan masalah pribadi dan kebutuhan mereka yang selama ini terabaikan. Gina merasa bahagia bisa membantu mereka menemukan kembali rasa percaya diri dan kebahagiaan. Ironisnya, di balik kesuksesan bisnisnya, kehidupan pribadi Gina justru semakin hampa. Di rumah, hubungannya dengan sang suami terasa dingin, ia jarang mendapat perhatian, bahkan saat ia berusaha mendekat, suaminya lebih memilih tidur dan mengabaikannya. Satu-satunya tempat di mana Gina merasa dihargai hanyalah di tempat kerjanya. Ia bisa berbagi cerita dengan Steve, mantan atasannya yang kini menjadi rekan bisnis. Steve mendengarkan dan memahami dirinya lebih daripada suaminya sendiri. Bisnis mereka pun semakin ramai. Banyak klien datang langsung untuk berkonsultasi dengan Gina, termasuk mantan rekan kerjanya bernama Alice. Alice mengaku sudah lama menantikan layanan seperti ini karena ia merasa canggung berinteraksi dengan pria di tempat umum. Ia berterima kasih kepada Gina karena telah menciptakan ruang aman bagi para wanita seperti dirinya. Namun, di balik kesibukan itu, Gina masih merasakan kesepian. Ia teringat pada hadiah lucu dari temannya, sebuah alat pijat bergetar, dan memutuskan mencobanya sekadar untuk menghilangkan stres. Tapi, tak lama setelah itu, Steve datang untuk berbicara dengannya. Dalam kepanikan, alat pengatur getaran yang ia pegang terjatuh dan mendarat tepat di depan Steve. Steve tentu saja merasa heran dan menanyakan benda apa itu. Gina menjadi gugup dan malu, tak tahu harus menjelaskan apa. Situasi menjadi semakin canggung ketika Steve tanpa sengaja mengambil alat pengendali itu dan menyimpannya di saku celana, sambil melanjutkan pembicaraan. Ketika Steve tanpa sadar menggerakkan kakinya, alat kecil yang sebelumnya terjatuh mulai aktif, dan Gina merasakan efeknya. Ia berusaha menutupi rasa gugupnya, tetapi tingkahnya yang aneh membuat Steve curiga. Ia pun akhirnya menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Situasi itu menjadi lucu sekaligus canggung bagi keduanya. Namun anehnya, Gina justru tidak ingin Steve menghentikannya. Waktu berlalu, bisnis Gina semakin berkembang pesat. Omzetnya meningkat tajam hingga akhirnya ia mampu membeli gedung tempat mereka bekerja. Kini, tempat itu resmi menjadi miliknya sendiri. Mereka pun merayakan keberhasilan tersebut bersama seluruh tim. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Steve memutuskan untuk mundur dari pekerjaan. Ia merasa perjalanannya bersama Gina telah mencapai akhir dan sudah waktunya untuk mencari arah baru dalam hidupnya. Mungkin juga seseorang yang bisa menjadi pasangan sejatinya. Gina tentu merasa kehilangan, tetapi ia menghormati keputusan Steve. Beberapa waktu kemudian, Gina menghadapi masalah baru. Polisi datang ke rumahnya dan membawanya untuk dimintai keterangan karena usahanya dianggap tidak memiliki izin resmi. Saat itulah suaminya akhirnya mengetahui pekerjaan sebenarnya yang dijalankan istrinya selama ini. Sebagai seorang pengacara, sang suami membantu Gina menghadapi kasus tersebut meski perasaannya campur aduk, antara marah, heran, dan khawatir. Dalam proses pemeriksaan, banyak polisi wanita yang turut hadir, dan Gina menjelaskan dengan tenang bahwa semua kegiatan di perusahaannya dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Para pekerjanya bekerja dengan rasa aman dan bahagia, dan banyak pelanggan yang justru merasa terbantu secara emosional. Setelah penyelidikan selesai, bisnis Gina akhirnya diakui secara legal. Layanannya berkembang pesat dan diterima luas. Bahkan banyak pria muda yang mendaftar untuk menjadi bagian dari timnya. Gina berhasil membuktikan bahwa idenya bukan sekadar usaha, tetapi juga ruang bagi wanita untuk menemukan kembali rasa bahagia dan kepercayaan diri mereka. Meski Gina dan Steve akhirnya tidak bersama, keduanya tetap menjalin hubungan baik dan saling menghargai. Gina kini merasa lebih damai dan utuh. Ia telah menemukan kembali arti kebahagiaan yang sempat hilang dari hidupnya. Pesan dari kisah ini sederhana namun kuat. Setiap wanita berhak untuk bahagia dengan caranya sendiri. Dan melalui usahanya,
Gina menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bisa datang dari keberanian untuk mengenal diri dan mengambil kendali atas hidup sendiri.